Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi sobat semua yang baru bergabung di channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah subscribe dan setia mendukung saya sampai hari ini. Saya doakan kepada sobat semua, semoga dalam keadaan sehat, usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah. Nah sobat, sebelum saya memulai pembahasan kita mengenai memulai ternak ayam kampung dengan modal kecil, saya ingin mengucapkan dulu kepada sobat semua yang sesama muslim, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Ramadan kita kali ini lebih baik daripada Ramadan kita sebelumnya. Oke, langsung saja mungkin kita akan memulai pembahasan mengenai memulai ternak dengan modal kecil. Nah sobat, untuk memulai ternak memang banyak hal yang harus kita persiapkan. Salah satunya yang membuat kita bimbang dan bingung adalah modal. Sebenarnya ketika sobat semua memiliki kemauan, semua itu bisa saja dilakukan. Nah hari ini saya ingin membahas ya, modal kecil yang mungkin menjadi standar orang itu kan berbeda-beda ya. Bisa modal kecil itu 500.000 itu masih kecil, bisa 100.000 pun sudah terlalu besar, mungkin seperti itu. Kita tidak tahu standar. Nah kita mungkin bisa melakukan standarisasi. Yang saya anggap bahwa modal kecil itu berapa sih? Kisaran 250.000 saja mungkin ya, memulai ternak ayam kampung dengan modal hanya 250.000 saja. Nah bagaimana step-stepnya, kemudian juga apa saja yang harus dipersiapkan, sobat semua siapkan catatannya, mungkin akan berguna bagi sobat semua yang ingin memulai ternak di kemudian hari. Nah dengan modal 250.000 itu lakukan saja dari mulai indukannya. Jangan membeli DOC kemudian dipelihara sampai besar, itu terlalu lama menurut saya berkembangnya. Padahal kita bisa lebih cepat daripada itu. Maksud saya seperti itu. Sehingga kita mulai saja dari indukan. Mungkin kalau sobat semua beli di tetangga atau teman saudara yang memiliki indukan dan pejantan, mungkin 2 ekor saja indukan, mungkin kalau satunya itu 50.000 ya bisa, kalau 2 itu 100.000. Dan pejantan yang mungkin sudah umur itu sekitar 100.000 sudah siap kawin. Jadi totalnya adalah 200.000 untuk beli indukan dan juga pejantan. Nah itu awalnya. Nah itu disiapkan untuk tempat bertengger ayam, tidur ketika dia malam, tidak kehujanan, dan juga tempat bertelur. Nah dari indukan itu syukur-syukur sobat semua mendapatkan indukan yang akan bertelur atau sudah ya minimal bertelur 1 kali lah, itu sudah baik gitu kan, sehingga tidak menunggu lagi waktu sobat semua itu menunggu ayam itu bertelur. Nah kemudian yang perlu kita siapkan lagi adalah pakan. Nah pakan menurut saya kalau sobat semua memiliki keterbatasan dan ayam itu diumbar saja pakan, saran saya hanya 2 jenis saja. Yang pertama adalah dedak bekatul yang selipan keliling itu, dan juga yang kedua ditambah dengan sisa-sisa nasi dapur dan juga sayuran dapur. Nah, kalau di daerah desa atau apalagi di Jawa Timur itu kan sering sekali ada genduren ya, itu biasanya nasinya sisa-sisa banyak, sayurnya sisa-sisa banyak, bisa dicampurkan ke dedak bekatul itu kemudian diberikan ke ayam kita. Cukup nggak mas? Insya Allah cukup kalau kita sistemnya umbaran. Nah jadi itu. Nah berapa sih harga dedak bekatul selipan keliling itu? Biasanya sekitar 2.500. Kalau kita beli berarti sekitar dapat dari 50.000, yang sisa 50.000 kan uang kita, sekitar dapat 20 kilo. Nah untuk berapa hari 20 kilo? Katakanlah 3 ekor ayam itu, karena kita sistem umbaran, perkiraan saya itu habis, kalau full ya, itu perkiraan saya sekitar habis 2 on dedak. Biasanya sih 2,4 on dedak ya, tetapi karena kita umbar ya, dia bisa cari makan sendiri, itu sekitar 2 on cukup. Nah 1 on di pagi hari,
1 on lagi di sore hari, atau cuma 1 kali pagi saja atau sore saja sobat semua berikan makan untuk ayam-ayam itu bisa, karena diumbar kan mereka bisa cari makan sendiri, apalagi lahannya cukup luas. Nah, bagaimana cara pemberian pakannya? Cara pemberian pakannya itu dicampur ya, 1 on dedak tadi dengan sisa-sisa makanan dapur, dicampur, diberikan kalau bisa air panas, air yang mendidih ya. Nah, pembuatannya 2 jam atau 3 jam sebelum pemberian makan. Kalau misalnya mau memberikan makannya pagi ya malam lah, dibuat minimal ya sebelum tidur lah. Nah, kalau untuk sore itu ya siang-siang gitu saja disiapkan makanannya. Nah, kemudian sebelum memberikan makan, berikanlah larutan probiotik untuk menambah enzim dan juga mempercepat pencernaannya. Di sisi lain juga untuk menaikkan pencernaan ayam itu kepada dedak bekatus selipan, karena memang dedak bekatus selipan itu yang keliling itu masih banyak mengandung sekam padi. Tapi kalau kita akali dengan semi fermented, insya Allah cukup lebih sedikit meningkatlah daya serap nutrisi daripada ayam kampung itu gitu kan. Nah, itu cara memberikan makan pagi sore bisa, atau pagi saja bisa, setelah itu kan diumbar mereka cari makan sendiri. Nah, harapan kita dalam waktu 3 bulan itu ayam-ayam ini sudah mulai bertelur dan sudah mulai mengeram dan bisa menghasilkan anakan. Nah, kalau kita asumsikan satu indukan menghasilkan 10 anakan dalam 3 bulan itu, berarti ada 20 anakan. Nah, kalau 20 anakan itu terserah sobat semua mau nambah modal untuk membesarkan itu, atau sobat semua mau jual sebagian. Kalau misalnya dijual 15 kali 6.000 saja, atau 5.000, 5 kali 15. Nah, sobat semua bisa dapat uang berapa? 75.000 ya. 75.000. Nah, 75.000 ini bisa untuk membelikan pakan lagi, yang 50.000 untuk pakan indukan lagi untuk 100 hari ke depan. Nah, selebihnya anak-anak ayamnya bagaimana? Anak ayam yang 5 sisa ini. Nah, 5 sisa ini serahkan saja sama induknya. Biarkan induknya yang mencari makan anaknya. Lama-lama mereka besar-besar. Nah, sekaligus ikut pemberian kita pakan, tambahlah mungkin 1/2 on atau beberapa gram gitu ya untuk pakan kita. Tapi saya rasa kalau dicampur dengan nasi-nasi sisa, sayur-sayuran sisa itu sudah cukup lah untuk menambah pakan, bahkan mungkin sisa ya untuk makan ayam itu sendiri. Nah, begitu. Atau kalau sobat semua ingin membesarkannya, nambah modal sedikit lagi, dibesarkan. Tapi saran saya kalau memang tidak punya modal sama sekali, ya udah jual dulu anakannya itu, yang dibesarkan hanya 5 ini saja. Nah, dalam waktu 1 tahun ke depan, sobat semua sudah memiliki calon indukan ini yang 5 ini. Bisa 5 ini kan kita tidak tahu mana jantan betinanya kan. Nah, usahakan sisakan 3 betina, 1 jantan, sehingga nanti ada cadangan jantan dan juga ada 3 betina yang nanti akan menambah jumlah telur. Nah, dalam waktu itu indukan yang tadi, yang pertama tadi yang mengasuh anak tadi, pasti sudah bertelur lagi setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali mereka sudah bertelur lagi dan dapat anakan bisa kita jual. Kemudian untuk mengganti pakan indukan, terus sampai kita mendapatkan beberapa indukan-indukan baru. Nah, sobat semua memang tidak mengeluarkan modal, tapi memang harus keep benar uang yang kita dapatkan dari kita menjual anak-anak ayam itu, dikembalikan lagi kepada ayam. Kalau tidak ya sulit juga gitu kan. Kadang kan kita gatal ya, dapat uang sedikit mau kita pakai, mau dapat uang sedikit mau kita pakai untuk keperluan. Tapi ya memang ketika membangun kita harus benar-benar keep uang itu untuk kembali lagi kepada ayam kita sehingga peternakan kita berkembang. Nah, setelah mungkin banyak, sedikit demi sedikit dijual untuk membuat box DOC, sedikit-sedikit dijual untuk membuat kandang. Nah, begitu triksnya. Jadi kalau
sobat semua mungkin terbentur sekali dengan modal, bisa menggunakan trik yang saya sampaikan tadi. Semoga sobat semua bisa memulai ternak ini, karena lamanya waktu kita berternak kemudian sudah terbiasa dengan pola yang santai, itu kita banyak belajar dari situ, banyak belajar tentang peternakan, manajemen keuangan, penjualan dan lain-lain. Itu banyak sekali belajar. Jadi peluang untuk suksesnya mungkin bisa jadi lebih besar. Jadi mungkin itu sharing saya kali ini, semoga bermanfaat bagi sobat semua. Nantikan video saya selanjutnya, kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.